102,0 ZFM, radionya anak hits. Halo Sobat Hits, bersama gue Rani dan rekan gue Rayo. Gue bakal nemenin kalian semua selama 1 jam ke depan di program UGD, Unit Galau Darurat. Bagi kalian nih yang selalu lagi galau, baru diputusin pacar atau gebetan di teman, aduh sedih banget kan pastinya. Nah, pas banget nih kalian dengerin UGD yang bakal ngebahas seputar cinta Dan akan menemani hari lu di sore hari ini. Sebelumnya gue mau ngingetin dulu nih, buat Sobat Hits yang mau request lagu, bisa banget langsung DM ke Instagram kita di @102,0ZFM. Oke Sobat Hits, kita langsung aja nih masuk ke segmen oral obrolan viral yang akan ngebahas apa aja sih yang lagi viral di sosmed sekarang nih. Sobat Hits, tahu gak sih, baru-baru ini ada berita yang lagi ngehits mengenai virus dari Cina itu. Kalau nggak salah namanya Corona. Bukan, ternyata namanya Corona, Sobat Hits. Ternyata virus ini pertama kali ada di kota Wuhan, Cina. Jadi, virus ini kayak flu biasa aja, Sobat. Gejalanya itu batuk-batuk, pilek, demam, sesak nafas, dan yang membedakan dengan flu biasa dengan virus ini adalah sesak nafasnya. Dan virus ini sangat mematikan sekali untuk penularannya dengan mudah. Yang pertama itu misalkan ada orang nih lagi bersin, flu, dan gak sengaja kehirup sama kita, terus kontak pribadi bersentuhan dan berjabat tangan sama kita, menyentuh benda atau permukaan dengan virus di tangannya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum cuci tangan. Pada awalnya hanya 2 orang pasien yang terinfeksi virus corona. Sampai tanggal 30 Maret 2020 data positif ada 1.414 orang. Yang sembuh sudah ada 75 orang. Dan yang meninggal sudah kurang lebih 122 orang. Aduh, serem banget kan ya Sobat Hits. Nah, karena semakin banyak kasus positif yang meningkat terus di Indonesia dan jumlah korbannya juga meningkat, pemerintah mengambil tindakan tegas dan membuat peraturannya itu pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing. Nah, Sobat Hits, tahu gak sih kapan penerapan PSBB itu? Tunggu dulu, kita punya lagu dulu nih dari Rizky Febian dan Marion Jola, Tak Ingin Pisah Lagi. Check this out. Katakanlah bila kau meragu padaku, genggamlah jemariku, melangkah bersamaku lagi. Lupakanlah saja semua yang telah berlalu. Cintaku hari ini bukan cinta yang dulu lagi. Sanggupkah kau dan aku memulai kembali, merangkai hati yang hancur berkeping-keping? Sanggupkah kau berjanji untuk tetap di sini, menjaga hatiku bila kembali tak ingin pisah lagi. Maaf bila sempat kau kecewa kepadaku. Pedih yang kita rasakan
dengarku berjanji. Andai badai datang lagi, Dan apapun yang dan terjadi, apapun yang terjadi, tak ingin pisah. Sanggupkah kau kembali? Merangkai hati yang hancur berkeping-keping. Sanggupkah kau berjanji tetap di sini, menjaga hatiku bila kembali, tak ingin pisah, bila kembali, tak ingin pisah. bila kembali, tak ingin pisah lagi. Tak ingin pisah lagi. 102,0 Zen FM, radionya anak hits. Oke, kita bakal kasih tahu nih Sobat Hits, kapan penerapan PSBB itu pada tanggal 13 April 2020. Sudah ada nih 10 daerah yang menerapkan PSBB, yaitu DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Pekanbaru. Untuk Jakarta sendiri menjadi kota pertama yang disetujui pemerintah menerapkan PSBB tersebut. Oke, untuk Sobat Hits, tahu gak sih apa itu PSBB? PSBB atau pembatasan sosial berskala besar ialah pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam satu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona. Tujuannya itu untuk mencegah adanya penyebaran virus corona yang lebih besar lagi Sobat Hits. Untuk penerapan PSBB tersebut dilakukan selama 2 pekan. Apabila masih ada peningkatan pasien yang positif, maka PSBB akan diperpanjang 2 pekan lagi. Sobat Hits pasti penasaran kan apa aja sih yang dibatasi dalam PSBB? Tapi kita punya lagu dulu nih dari Hindia, judulnya Secukupnya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam pedih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu, mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal, ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan pasti ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya.
102,0 Zen FM, radionya anak hits. Kita langsung aja nih jawab Sobat Hits biar gak penasaran apa aja sih yang dibatasi selama PSBB. Nah, yang pertama ada pembatasan aktivitas di sekolah dan di tempat kerja. Yang sekolah belajar online dari rumah dan yang kerja mengerjakan pekerjaan dari rumah. Yang kedua ada pembatasan kegiatan keagamaan, meniadakan untuk sementara kegiatan keagamaan di luar rumah dan melakukannya di dalam rumah masing-masing. Ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Dan yang kelima, pembatasan operasional transportasi umum. Itu dia Sobat Hits, ada 5 batasan yang dibatasi selama PSBB ini. Melihat dari awal 10 daerah yang mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan, daerah-daerah lain juga mulai mengkajinya nih. Apakah perlu mengajukan PSBB juga kepada Menteri Kesehatan? Pada tanggal 21 April 2020, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyetujui 3 daerah untuk melakukan PSBB, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik. Setelah daerahnya disetujui oleh para menteri untuk melakukan PSBB, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan Pergub Jatim nomor 18 tahun 2020 yang berisi pembatasan operasional institusi pendidikan, aktivitas belajar mengajar di sekolah, institusi pendidikan lain, dan praktik kerja lapangan. Karena PSBB ini udah hampir berjalan 2 pekan lebih, di daerah awal yang melakukan PSBB, ada kabar baik nih terkait penyebaran virus corona di Indonesia. Sobat Hits penasaran gak sih apa aja kabar baiknya itu? Pasti penasaran dong. Nih, kita bakal kasih tahu kabar baiknya Sobat Hits. Tapi tahan dulu, kita punya lagu dulu nih dari Pamungkas, One Only. Check this out. Oh, there you are, sitting still, stripes and lonely, hiding, waiting. Well, I'm here, I am, standing still, stare at you only. Everything gets blurry. All I want is just to stay. You can't shake me, I will never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all of my love.
to deserve you? You tell me what did I do? 102,0 Zen FM, radionya anak hits. Nah, kabar baiknya nih Sobat Hits. Yang pertama, ialah jumlah pasien sembuh terus mengalami peningkatan yang lebih tinggi daripada pasien yang meninggal. Hingga Kamis 8 Mei 2020, jumlah pasien yang sembuh mencapai 2.494 orang. Yang kedua, sebanyak 14 provinsi terlaporkan kasus baru yaitu Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Gorontalo. Yang ketiga, adanya perlambatan kasus corona di Jakarta. Doni selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengatakan perlambatan kasus corona di Jakarta terjadi karena penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB telah berjalan baik. Terhitung pada tanggal 8 Mei 2020, kasus positif 13.112 orang dan yang sembuh 2.490 orang dan yang meninggal kurang lebih sebanyak 943 orang. Namun berbeda di Jawa Timur yang baru melakukan PSBB. Setelah mengevaluasi 10 hari PSBB di 3 daerah tersebut, Joni selaku tim gugus tugas COVID-19 Jatim mengatakan pertambahan kasus positif corona di Sidoarjo dan Gresik melanda. Sedangkan di Surabaya masih tinggi. Sedangkan pemberlakuan PSBB di 3 daerah ialah tanggal 28 April sampai 11 Mei 2020. Untuk Surabaya dan Sidoarjo, PSBB dilakukan di semua wilayah. Namun berbeda di Gresik yang hanya diterapkan di 8 kecamatan saja. Oke Sobat Hits, semakin kita menaati peraturan pemerintah agar di rumah saja, maka akan semakin efektif memutus pencegahan virus corona ini. Jadi Sobat Hits, harus ingat nih, jaga jarak aman, minimal 1 meter dan tetap di rumah. Kayak lagu yang satu ini, khusus buat Sobat Hits yang tetap di rumah aja. Lagu persembahan dari Vesa Bersari, Rumah. Tatapanmu mengiringi kepergian kali ini. Sungguh ku benci tinggalkan tempat kita rajut mimpi. Bersabarlah sejenak, kita hanya berjarak, namun bukan berpisah. Bentangan kilometer untukmu kan ku tempuh. Engkau adalah rumah, tempat yang paling indah. Di pelukanmu sayang, aku akan pulang. Sekantong rindu bekalku, menemani perjalanan. Di kejauhan masihkah aku hiasi benakmu. Jika lelah, ingatlah, kita hanya berjarak, namun bukan berpisah. Bentangan kilometer untukmu kan ku tempuh. Engkau adalah rumah, tempat yang paling indah.
denganmu sayang, aku akan pulang. Jariku kan pulang pada genggamanmu, bibirku kan pulang pada keningmu, tubuhku kan pulang pada dekapanmu. Sejauh apapun kita, hatiku di sebelahmu. Jariku kan pulang pada genggamanmu, bibirku kan pulang pada keningmu, tubuhku kan pulang pada dekapanmu. Sejauh apapun kita, hatiku tertinggal di sebelahmu. ZFM radionya anak hits. Halo Sobat Hits, bersama gue Rayu Aprilia dan partner gue Rani Muiz. Oke, tadi kan udah ngebahas soal corona nih dan soal PSBB. Nah, sekarang kita sudah terhubung kepada Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indra Parawangsa. Baik Bu, selamat siang menjelang sore. Iya, halo, selamat siang. Terima kasih loh udah diundang ke radionya Anak Hits 102,0 ZFM. Siang, oke Bu, langsung ke pertanyaan aja ya. Gimana Bu soal kasus penyebaran virus corona di daerah Jawa Timur sendiri Bu? Iya, jadi kasus penyebaran virus corona di Jawa Timur ini cukup signifikan ya, dan kenaikannya juga cukup drastis, karena kan kota Surabaya menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Sementara untuk Sidoarjo dan Gresik sendiri, yang notabene menjadi wilayah penyangga Surabaya, juga mengalami tren kenaikan pasien positif lantaran memiliki pola interaksi kewilayahan yang sangat erat. Gimana kelanjutannya soal PSBB di daerah Jawa Timur, Bu? Iya, jadi untuk PSBB sendiri, daerah Jawa Timur sudah siap buat dilaksanakan, dan kesepakatan yang dicapai yaitu di kota Surabaya. Sebagian Kabupaten Gresik dan sebagian Kabupaten Sidoarjo diajukan ke Menteri Kesehatan untuk dilakukan PSBB. Maka sebagai tindak lanjut, hari ini kami kirim surat pengajuan kepada Menteri Kesehatan untuk penetapan PSBB di wilayah Surabaya. Kira-kira di Jawa Timur sendiri ini sudah siapkah untuk dibuat PSBB dari pemerintah ataupun warganya? Ya, semua hal yang terkait dengan persiapan PSBB sudah dipersiapkan. Insya Allah kami siap melaksanakan. Pemprov Jawa Timur sendiri akan memberi dukungan berbagai program termasuk berupa jaringan pengamanan sosial. Oke Bu, pertanyaan terakhir, sudah berapa banyak warga Jawa Timur terkena virus corona atau yang disebut COVID-19 ini Bu? Berdasarkan data yang saya terima, penyebaran COVID-19 di Surabaya pada pertanggal 19 April 2020 ini telah terjadi di seluruh kecamatan dari 31 kecamatan di kota Surabaya. Total kasus per 19 April tercatat yang terkonfirmasi positif sebanyak 299 orang, PDP sebanyak 745 orang, dan ODP sebanyak 1.892 orang. Demikian dengan Sidoarjo dan Gresik yang terus menunjukkan kenaikan kasus COVID-19 yang sangat signifikan. Di Gresik sendiri dari 18 kecamatan, saat ini 11 kecamatan telah memiliki kasus konfirmasi positif COVID-19. Yang terkonfirmasi positif sebanyak 20 orang, PDP sebanyak 107 orang, dan ODP sebanyak 1.077 orang. Sedangkan di Sidoarjo dari 18 kecamatan, saat ini 14 kecamatan telah memiliki kasus konfirmasi positif sebanyak 57 orang, PDP sebanyak 132 orang, dan ODP sebanyak 534 orang. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Nah, itu dia tadi sedikit informasi terkait COVID-19 dan PSBB di daerah Jawa Timur. Jangan kemana-mana, setelah satu ini akan ada yang seru-seru lagi dari kita.